Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Seperti biasa, kami akan menemani kalian dari kegabutan atau aktivitas apa saja yang tidak berguna sama sekali. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang dibahas kali ini berjudul Born a Champion, dirilis pada tahun 2021. Film ini mengisahkan tentang seorang pensiunan marinir yang memiliki keahlian bela diri jiu-jitsu. Pada suatu ketika, dia ditawari untuk bertanding pada turnamen resmi yang melawan para petarung profesional. Seperti apakah kisah lengkapnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Terlihat seorang pria kekar dan sangar sedang diwawancarai oleh seseorang tentang pengalamannya bertemu dengan sahabat terbaiknya bernama Mickey Kelly. Pria tersebut adalah Taco. Dia menceritakan bagaimana awal pertemuannya dengan Mickey. Pada tahun 1992, ketika Taco sedang bekerja, tiba-tiba dia didatangi oleh 3 orang tak dikenal dan langsung menyerang Taco. Tak lama kemudian, Mickey datang dan langsung menolong Taco. Tak butuh waktu lama, Mickey langsung menghajar 3 orang itu dan seketika semuanya roboh. Taco pun terkesima dengan kemampuan bertarung Mickey yang ahli dalam bidang bela diri jiu-jitsu yang berasal dari Brazil. Semenjak kejadian itu, mereka menjadi sahabat. Setahun berlalu, Mickey diundang oleh salah satu orang berpengaruh di Dubai bernama The Sheikh untuk melatih bela diri jiu-jitsu. Mickey pun terbang ke Dubai. Di dalam penerbangan, Mickey bertemu dengan seseorang gadis cantik bernama Layla. Di dalam pesawat, mereka mengobrol hingga Layla tertidur di bahu Mickey. Ketika telah mendarat di Dubai, Layla baru tersadar jika selama penerbangan dia tidur di bahu Mickey. Layla pun meminta maaf pada Mickey dan tak lupa dia memberikan alamatnya pada Mickey sebelum mereka berpisah. Kemampuan Mickey dalam bela diri jiu-jitsu sangat mengesankan The Sheikh hingga membuatnya terkagum-kagum dan langsung senang pada Mickey. Oleh karena itu, pada malam harinya, Mickey diajak makan malam oleh The Sheikh. Ketika di tempat makan, secara tidak sengaja, Mickey bertemu dengan Layla. Layla ternyata sedang mengikuti wawancara agensi model. Mickey pun menghampirinya untuk mengobrol dengan Layla. Tapi tiba-tiba terjadi perselisihan dengan asisten owner agensi tersebut. Tak lama kemudian, sang owner pun datang beserta pengawalnya. Dia bernama Dimitris. Namun nampaknya Dimitris tak menyukai ketika Layla sedang mengobrol dengan Mickey. Melihat gelagak Dimitris yang tak sewajarnya, Mickey pun mengkhawatirkan Layla. Tapi Layla meyakinkan Mickey jika dia akan baik-baik saja. Akhirnya Mickey pun kembali duduk dengan The Sheikh. The Sheikh mengatakan pada Mickey jika orang yang mengobrol dengannya tadi adalah salah satu orang terkaya di Dubai. The Sheikh juga mengatakan jika Dimitris sering mempekerjakan perempuan cantik luar negeri menjadi model. Tapi setelah sampai di Dubai, mereka diminta untuk melakukan hal-hal lain dan Dimitris tidak pernah memulangkan mereka ke negara asalnya. Selanjutnya, Dimitris selalu dikawal oleh ajudannya yang memiliki reputasi bela diri Krav Maga dari Israel. Mendengar hal itu, Mickey langsung pamit menyusul ajudan Dimitris yang sedang ke toilet. Setelah dari toilet, Mickey langsung mengajak Layla pergi. Tindakan itu tentu membuat Dimitris marah dan mengancam akan memanggil ajudannya. Mickey pun mengatakan jika dia tak akan kembali lagi. Tiba-tiba, seorang pelayan restoran berkata ada seseorang yang terkapar tak sadarkan diri. Ternyata Mickey menghajar ajudan Dimitris sampai terkapar. Sementara itu, The Sheikh yang melihat ada perselisihan antara Mickey dan Dimitris menghampiri mereka dan mengatakan pada Dimitris jika Mickey adalah temannya serta meminta Dimitris tak mengganggu temannya. The Sheikh yang merupakan orang berpengaruh di Dubai membuat Dimitris tak bisa berbuat apa-apa kepada Mickey. Kemudian The Sheikh meminta pada Mickey agar mengajar jiu-jitsu lebih lama lagi di Dubai dan Mickey pun menyanggupi permintaan The Sheikh. Tapi Mickey juga memohon bantuan The Sheikh dapat memulangkan Layla ke Amerika dan The Sheikh langsung menyanggupinya. Beberapa waktu kemudian, Layla mendatangi toko milik Taco yang ada di California untuk mencari Mickey.
Tak berapa lama, orang yang ditunggu pun datang, tapi Layla malah malu karena dia khawatir akan bertepuk sebelah tangan atau Mickey tak menginginkan kehadirannya. Layla lalu meminta pada Taco agar tidak menyampaikan pada Mickey jika dirinya ada di tempat itu. Dan dia lebih memilih bersembunyi di balik pintu. Kemudian Mickey menceritakan pengalamannya ketika di Dubai pada Taco. Mickey mengatakan dia terpesona dengan seorang wanita bernama Layla saat penerbangan menuju Dubai. Mickey merasa langsung jatuh cinta pada wanita itu. Bahkan Mickey ingin menikahi Layla. Layla yang mendengarkan pembicaraan mereka dari balik pintu pun terharu. Setelah itu, Taco kemudian memberikan nomor telepon Mickey pada Layla. Akhirnya, beberapa hari kemudian, Mickey dan Layla bertemu di pantai. Semenjak itu, mereka sering menghabiskan waktu bersama hingga akhirnya mereka pacaran dan menikah. Tak lupa, Taco memberi hadiah mobil klasik pada pernikahan mereka yang menambah kebahagiaan mereka. 2 tahun kemudian, atau tepatnya pada tahun 1994, Layla hamil yang tentu menambah kebahagiaan pada keluarga kecil mereka. Beberapa bulan kemudian, Mickey mendapat telepon dari Dubai untuk ikut turnamen UFC. Mickey dijanjikan akan mendapat $25.000 setiap kali tandang dan jika menang akan mendapatkan $75.000. Sebagai orang yang sederhana, Mickey pun tertarik dengan tawaran tersebut. Tapi Layla tak mengizinkannya karena khawatir dengan keselamatan Mickey. Mickey pun berusaha meyakinkan Layla jika dirinya pasti akan menang dan tidak akan terjadi apa-apa. Dengan berat hati, akhirnya Layla mengizinkan Mickey bertanding. Sebelum melakukan pertandingan, Mickey pun melakukan berbagai persiapan mulai dari latihan hingga pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan siap bertanding meskipun ada catatan kesehatan. Pada pertandingan pertama, Mickey berhadapan dengan Yamamoto yang berasal dari Jepang. Kurang dari 1 menit, Mickey berhasil mengalahkan Yamamoto. Kemudian pada sesi semifinal, Mickey berhadapan dengan Razak dari Nigeria. Dan Mickey kembali mengalahkan lawannya dalam waktu singkat. Selanjutnya pada final, Mickey berhadapan dengan petarung yang tak terkalahkan dari Brasil bernama Marco. Seperti biasa, sebelum memulai pertandingan, Mickey memberi hormat terlebih dahulu pada lawannya. Tapi Marco malah langsung menendang kepala Mickey serta memukulinya bertubi-tubi. Taco yang tak tahan melihat sahabatnya sudah babak belur, lalu dia melemparkan handuk putih sebagai tanda menyerah. Seketika itu pertandingan terhenti dan Marco lah yang jadi pemenangnya, sementara Mickey dilarikan ke rumah sakit. Akibat pertandingan itu, Mickey mengalami patah rongga mata dan pendarahan di beberapa titik. Selain itu, Mickey juga mengalami depresi karena kalah bertanding dan tidak boleh bertanding lagi karena masalah kesehatan. 1 bulan kemudian, putranya lahir yang bernama Kid. Dengan kelahiran putranya ini, banyak mengobati kekecewaan Mickey dan membuat Mickey menjadi lebih semangat. Dia juga rela menjadi office boy untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan pada sore harinya menjadi pelatih karate. Pada suatu sore, seperti biasa, Mickey menunggu muridnya untuk berlatih karate, namun murid itu tak datang. Tak lama kemudian, murid dari Jimmy datang menghampiri Mickey untuk diajari salah satu teknik yang pernah mereka lihat di TV. Mickey kemudian memenuhi keinginan 3 remaja itu, tapi tak lama kemudian Jimmy datang. Dia tidak terima jika muridnya diajar oleh Mickey. Jimmy selanjutnya menjelek-jelekan Mickey serta mengajaknya bertarung. Pada awalnya, Mickey tak terima tantangan itu, tapi karena terus diejek, akhirnya dia menerima tantangan tersebut. Sebelum pertandingan dimulai, Mickey memerintahkan semua murid untuk pulang. Setelah itu, pertandingan pun dimulai. Dengan waktu singkat, Jimmy langsung dikalahkan oleh Mickey. Tapi Jimmy tak mau menyerah, dia kembali menantang Mickey dan untuk kedua kalinya, Mickey mengalahkan Jimmy. Sementara itu, para murid tidaklah pulang, namun mereka mengintip pertandingan tersebut dari salah satu sisi jendela.
Hari-hari pun berlalu dan secara tidak sengaja, para murid yang belajar karate menemukan video pertandingan antara Mickey dan Marco beberapa tahun silam. Kemudian video tersebut mereka repost di media sosial. Akhirnya video tersebut pun viral serta menuai banyak komentar netizen. Banyak yang berpendapat jika Mickey kemungkinan besar menang jika Marco tidak curang. Bahkan banyak yang mengusulkan agar mereka bertanding ulang. Setelah Mickey viral, banyak orang yang ingin bertemu dengannya, termasuk teman lamanya yang bernama Pete. Bahkan Pete mengajak Travis, seorang ahli gulat yang telah memenangkan kejuaraan nasional Brazil. Pete ingin Travis mengajari Mickey gulat agar Mickey mau bertanding kembali. Namun saat uji coba, hasilnya malah sebaliknya. Mickey dengan mudah dapat mengalahkan Travis dan itu terjadi beberapa kali saat pertandingan uji coba. Akhirnya, beberapa hari kemudian, Pete mengajak Mickey untuk mengajari jiu-jitsu di sekolah gulat miliknya. Layla yang mendengar hal itu tentu tak mengizinkan Mickey untuk kembali berurusan dengan hal bela diri. Hal itu karena Mickey pernah mengalami cedera parah yang hampir membuatnya buta. Mickey kemudian curhat pada Taco dan Mickey memutuskan untuk kembali meyakinkan Layla agar dia diperbolehkan mengajar jiu-jitsu. Sehingga pada akhirnya Layla mengizinkan Mickey untuk mengajar jiu-jitsu kembali karena Layla sadar itu adalah passion Mickey. Selanjutnya, video pertandingan antara Mickey dan Marco semakin beredar luas, diikuti semakin banyaknya dorongan netizen agar diadakan pertandingan ulang. Akhirnya, Brian, promotor pertandingan Marco, menghubungi Taco untuk menantang pertandingan ulang antara Mickey dan Marco. Nantinya, Mickey akan dibayar $75 dan apabila menang akan dibayar $150.000. Mickey sangat antusias dengan tantangan tersebut, tapi Layla kembali tak mengizinkannya bertanding karena dia sangat mengkhawatirkan keselamatan Mickey. Walaupun demikian, Layla juga sadar karena itu passion Mickey, pasti dia tetap akan bertanding meskipun dilarang. Akhirnya, Layla mengizinkan Mickey bertanding, namun dengan syarat Layla dapat menghentikan pertandingan kapanpun dia mau dan syarat tersebut disetujui oleh Mickey dan Taco. Mickey kemudian melakukan berbagai persiapan untuk pertandingan ulang tersebut, mulai menjaga kondisi fisik hingga latihan yang keras. Ketika Mickey sedang semangat latihan, tiba-tiba musibah datang kembali menyelimuti Mickey. Layla mengalami kecelakaan ketika akan menjemput Mickey seusai latihan. Kejadian itu membuat Mickey sangat terpukul dan sempat menggoyahkan mental Mickey, tapi teman-temannya selalu menghiburnya. Kini Mickey mengurus Kit seorang diri dengan penuh kasih sayang. Hari pertandingan pun semakin dekat. Pada suatu malam, Mickey berpamitan pada putranya untuk terbang ke Dubai. Beberapa hari kemudian, Mickey dan timnya terbang ke Dubai. Sesampainya di tempat pertandingan, Mickey kembali bertemu dengan Dimitris dan juga The Sheikh. Dimitris yang masih dendam dengan Mickey langsung menghina Mickey serta menjatuhkan harga diri Mickey hanya karena $75.000 Mickey berani mempertaruhkan nyawanya. Tak hanya itu, Dimitris juga mengatakan $1 bagi Mickey sama dengan $1 juta baginya. Mendengar hal itu, Mickey kemudian menantang Dimitris. Jika dia kalah, akan memberikan $75.000 untuk Dimitris, dan sebaliknya jika dia menang, Dimitris harus memberikannya $1 juta. Dimitris pun menyanggupinya sembari mencibir Mickey karena Dimitris sangat optimis Mickey tak akan menang. Akhirnya, waktu yang ditunggu pun tiba. Pertandingan dimulai dengan lancar, bahkan Mickey hampir mengalahkan Marco pada ronde pertama. Tapi pada ronde kedua, Marco bangkit dan balik menghajar Mickey. Pada ronde ketiga, Mickey sudah sempoyongan dan penglihatannya sudah kabur. Namun semangatnya semakin memuncak dan Mickey berbalik dapat mengalahkan Marco walau mengalami luka parah.
Seusai pertandingan, Mickey dilarikan ke rumah sakit sementara Marco kembali ke Brasil dan pensiun dari UFC. Beberapa waktu kemudian, diketahui pertandingan tersebut mengakibatkan Mickey mengalami kebutaan. Namun, walaupun demikian, Mickey masih mengajar jiu-jitsu di sekolah gulat. Seperti itulah kisah seorang mantan marinir yang memiliki keahlian bela diri jiu-jitsu yang tak pernah menyerah untuk membuktikan keahliannya meski sebelumnya dia telah dicurangi pada saat turnamen. Dari perjuangannya itu, dia rela mempertaruhkan nyawanya hingga di akhir perjalanan karirnya, dia harus mengalami kebutaan. Kekalahan tak berarti itu gagal. Meskipun terasa pahit, tak perlu dikeluhkan. Nikmati, pelajari, kemudian mulai kembali. Karena mungkin kekalahan itu jalan menuju kemenangan abadi. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.